Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian fikih, meneruskan bab sholat sunnah. Dalam kitab ini kemarin sunnah itu dibagi 3. Bagian pertama yaitu sunnah-sunnah yang menyerupai fardu dalam hal disunnahkan berjamaah, yaitu sholat id, baik idul fitri dan idul adha, kemudian sholat khusuf, gerhana matahari maupun gerhana bulan, yang ketiga sholat istisqa. Bagian yang kedua yaitu sholat rawatib yang ada hubungan dengan sholat fardu, yaitu di sini jumlahnya 17 rakaat. 17 rakaat itu dirinci 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum subuh, 3 rakaat setelah isya. Yang 3 ini satunya adalah sholat witir, 1 rakaatnya sholat witir. Sekarang bagian yang ketiga, wasalasun. Bagian yang ketiga, nawafil muakkadatun, sunnah-sunnah muakkad, ghairu tabi'atin lil faraid, yang tidak ada hubungan dengan sholat fardu, bukan rawatib. Bagian sunnah yang ketiga, sunnah yang muakkad tapi bukan rawatib. Ahaduha, yang pertama, sholatul laili, sholat malam. Pertama adalah sholat malam, sholat yang sangat diperintahkan, yaitu sholat sunnah malam hari, yang dilakukan malam hari, atau yang biasa disebut dengan apa? Tahajud, sebutannya tahajud, atau juga disebut lagi dengan apa lagi, satu lagi, qiyamul lail. Jadi banyak namanya, bisa disebut sholatul lail, bisa disebut qiyamul lail, atau disebut tahajud. Itu juga sama, itu juga. Karena banyak namanya berarti niatnya juga beda-beda, bebas pilih yang mana. Kalau mau dikatakan sholatul lail, maka niatnya boleh saya niat sholat malam, usolli sholatal laili, saya niat sholat malam. Atau kalau disebut qiyamul lail, usolli qiyamal laili, saya niat sholat malam, sama. Atau kalau disebut tahajud, ya lebih ini biasa, usolli sunnatat tahajudi. Jadi dia tinggal kata penyebutannya, itu bebas mau dipakai yang mana niat-niat itu. Sholat tahajud itu sholat kapan dan sholat apa maksudnya? Nah, di sini ulama menjelaskan sholat tahajud adalah sholatun ba'da fi'lil isya wa ba'da naumin. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan setelah mengerjakan sholat isya dan setelah adanya tidur. Itu sholat tahajud, setelah sholat isya dan juga setelah tidur. Itu 2 penjelasan tentang sholat tahajud sekaligus syarat. Syaratnya apa? Setelah sholat isya dan juga setelah tidur.
Jadi kalau orang melaksanakan tahajud tapi belum sholat isya, maka tidak sah sebagai tahajud. Atau seseorang tahajud tapi belum tidur, maka tidak sah sebagai tahajud. Jadi yang namanya tahajud itu harus setelah mengerjakan sholat isya dan juga setelah tidur. Mengerjakan, ya, mengerjakan. Kenapa dikatakan mengerjakan isya? Ya karena yang penting sudah mengerjakan isya, sekalipun waktunya masih di waktu maghrib. Ya. Dalam kasus apa? Sholat jamak, ya. Digabung antara sholat isya dengan sholat maghrib dengan jamak takdim, yaitu sholat isyanya didahulukan, misalkan didahulukan. Artinya sholat isyanya di waktu maghrib. Setelah sholat jamak takdim, tidur sebentar. Setelah tidur sekitar 10 menit atau 15 menit, bangun. Dan itu masih waktu sholat maghrib. Masih waktu maghrib. Boleh nggak tahajud? Boleh. Boleh ya. Kenapa? Karena yang penting syaratnya sudah terpenuhi, yaitu sudah sholat isya dan juga sudah bangun tidur. Syaratnya. Walau kana naumu qabla waqtil isya, sekalipun tidurnya itu sebelum waktu isya. Tidurnya maghrib, habis maghrib tidur beneran. Bangun-bangun isya, kemudian sholat isya. Setelah sholat isya mau tahajud, boleh, boleh ya tahajud. Kan belum tidur tadi sudah. Jadi tidurnya tidak harus lama, dan meskipun tidurnya itu sebelum waktu isya, itu sudah mencukupi. Akan tetapi di sini fataqiduhu bin nafli jariun alal ghalib. Kata ulama pengarang kitab ini menyebutkan tahajud itu sebagai sholat sunnah itu hanya dalam rangka memberlakukan keumuman. Artinya penyebutan sholat tahajud itu adalah sholat sunnah, itu adalah penyebutan yang umum saja. Yang umum artinya kebanyakan orang melakukan tahajud itu ya sholat sunnah. Akan tetapi tidak menafikan bahwa sholat tahajud bisa dihasilkan dengan sholat wajib. Bisa dihasilkan dengan sholat qodho, misalkan bangun tidur keingat, oh tadi saya belum sholat maghrib. Di qodho maghrib itu di tengah malam, maka qodho wajib itu sudah sekaligus mendapatkan tahajud. Sudah tahajud. Tahajud bisa dihasilkan dengan sholat fardu atau dengan sholat yang lain, witir misalkan, sama. Witirnya itu setelah bangun tidur, yaitu witir sekaligus tahajud. Witir ya witir, kemudian tahajudnya dapat. Karena apa? Karena dilaksanakan setelah bangun tidur. Jadi witirnya dapat, tahajudnya juga dapat. Itu asal mendapatkan pahala tahajud. Tetapi yang utama tentu dipisahkan antara witir dengan tahajud. Tahajud dulu baru sholat witir. Jadi witir itu dijadikan sholat yang terakhir, ya, sholat terakhir. Tentang rokaat tidak ada batas, ya. Tahajud itu bebas, mau sholat dari jam 12 sampai subuh, mangga, silakan. Tidak ada batas.
Dari habis isya sholat lagi, tahajud lagi terus sampai subuh. Gak apa-apa. Kalau mau apa-apa, bebas. Ini bebas. Jangan kayak kemarin pengen sholat witir sudah 11 pengen lagi mau nambah, tidak bisa kalau witir. Tapi kalau tahajud bebas. Mau berapapun bebas tahajudnya. Tidak ada rakaat, tidak ada khusus rakaat tahajud. Wa yukrahu tarku tahajud lima tadahul bila uzrin. Hukum makruh apabila seseorang yang sudah biasa melakukan tahajud kemudian sengaja tidak tahajud. Ya, kalau udah biasa jangan tinggalin. Kalau udah biasa. Kalau belum biasa ya biasain. Biasain. Wa yusannu lil mutahajjid al-qailulah. Disunahkan bagi orang yang ingin tahajud malamnya al-qailulatu untuk tidur qailulah. Disunahkan. Apa itu tidur qailulah? Wa hiya naumu qabla zawal, yaitu tidur sebentar sebelum waktu zuhur. Itu disunahkan. Kalau malamnya mau tahajud itu disunahkan tidur sebelum tuh setengah 12 tidur. Zuhur bangun, itu ternyata dapat pahala tidur begitu. Namanya qailulah. Tidur sedikit, tapi kalau dari jam setengah 12 bangun jam 3 itu namanya bukan qailulah, tapi itu namanya kaisuroh. Nah, karena qailulah itu diambil dari kata qalilun. Qalilun artinya sedikit. Kalau kaisuroh diambil dari kata kasir, artinya banyak. Jadi itu kaisuroh namanya. Haram hukumnya. Kalau sudah tahu bakal lewat, tidur sebelum waktu. Itu kan sudah dibahas. Tidur sebelum waktu itu bisa menjadi haram apabila kebiasaannya tidak bangun pada saat waktu sholat. Apabila kebiasaannya begitu. Tapi kalau kebiasaannya bangun tidak haram. Tidak haram. Kenapa harus tidur qailulah? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda, Ista'inu bil qailulati ala qiyamil lail. Bantulah atau meminta bantuanlah dengan cara tidur sebentar di siang hari agar supaya bisa bangun di malam hari. Jadi supaya membantulah. Kalau sama sekali tidak tidur siang, itu malamnya susah bangunnya. Jadi harus ada tidur siang yang menyebabkan memudahkan untuk bangun pada malam hari. Dan ini seperti sahur ya, untuk membantu agar puasanya kuat. Jadi sama. Kalau kita mau puasa disunahkan sahur supaya apa? Supaya kuat puasanya. Nah ini juga sama. Kalau mau bangun malam, mau tahajud, ya tidur qailulah siangnya. Itu membantu. Seperti membantu sahur atas puasa. Kalau tentang fadilah, keutamaan, nah itu banyak. Apa keutamaan, apa manfaat salat tahajud? Itu sebagian manfaatnya sudah kita jelaskan pada manfaat-manfaat salat sunnah kemarin. Yaitu menambah pahala, bisa apa lagi? Menyempurnakan yang fardu, kemudian agar dicintai oleh Allah, tiga faedah itu. Di samping itu banyak juga faedah. Di antaranya zakara ba'duhum, sebagian ulama mengatakan annal mutahajjid, orang yang senang tahajud, yashfa'u fi ahli baitihi, bisa memberikan syafaat
kepada ahli baitnya, keluarganya. Nanti oleh Allah orang yang suka tahajud itu diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada keluarganya, entah istrinya, anaknya, cucunya yang sudah berhak menjadi ahli neraka, bisa ditolong karena kebiasaan tahajud. Apalagi manfaat tahajud, ada lagi yaitu hadis Nabi, kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, lazimkanlah salat malam, fa innahu, karena sesungguhnya da'bu solihin, salat malam itu kebiasaannya orang soleh. Salat malam itu sudah menjadi makanan sehari-harinya orang soleh, kebiasaan orang soleh. Jadi kalau ngaku-ngaku soleh tapi tidak tahajud, belum sah menjadi orang soleh. Jadi kebiasaan orang soleh itu tahajud. Qoblakum, orang-orang soleh dahulu. Orang-orang yang soleh dulu kebanyakan sholat tahajud kebiasaannya, bahkan sampai menghabiskan waktu malam untuk tahajud. Waktu malam. Kalau kita aja nggak harus sampai begitu, karena besoknya kan kita banyak kegiatan, bisa-bisa dipecat nanti sama bosnya karena tidur di kamar. Cukup sekali. Ya, tapi tahajud ya sebentar, nggak apa-apa. Cuma bangun, ya paling berapa wudhu, 2 rakaat, tidur lagi. Paling berapa menit, 10 menit lah, diganggu dulu tidurnya 10 menit. Diganggu dulu. Supaya apa? Menjadi termasuk, supaya dimasukkan golongan orang-orang yang soleh. Wa mukaffiratun lisai'at, bahkan menghapus keburukan, kejelekan atau dosa-dosa, menghapus. Wa manhatun 'anil ismi, dan sebagai penjaga dari dosa. Jadi terjaga, orang yang lazim tahajud itu anggota badannya akan terjaga dari dosa. Wa matrodatun lidai 'anil jasad, dan sebagai penolak bagi penyakit dari badan, penyakit. Nah ini tabib batiniah namanya. Jadi ilmu kedokteran batin, bukan hanya zohir saja, khawatir terkena penyakit minum vitamin, bukan itu saja. Ternyata ada usaha-usaha batin yang menyebabkan seseorang terhindar dari penyakit. Salah satunya melazimkan sholat tahajud. Lazimkan sholat tahajud. Terhindar apalagi penyakit sihir. Sihir itu tengah malam, api terbang. Itu kalau lagi tahajud nggak bakal kena. Lagi ingat. Ya. Banyak. Bahkan kalau disebutkan lagi satu hadis lagi, ya, kata Nabi, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahid, yuhsyarun nasu akan dikumpulkan manusia di mahsyar dalam satu pelataran yang luas, payunadi munadin, maka di situ akan dipanggil oleh orang yang memanggil. Jadi ada suara yang memanggil. Apa suara panggilan itu? Ainal ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil mawdaji. Orang yang memanggil itu mengatakan, siapa, di mana orang-orang yang selalu merenggangkan perutnya dari tempat tidur. Artinya apa? Yang mulai tidak tidur malam hari. Siapa orang yang suka tidak tidur malam untuk sholat tahajud? Kemudian orang yang biasa melakukan itu payakumuna, mereka berdiri, kata Nabi. Tapi sayangnya wahum qalilun, jumlahnya sedikit. Ya. Jumlahnya sedikit. Ada yang berdiri, kami yang biasa bangun tidur, dihitung-hitungnya sedikit. Sedikit. Nah,
Kemudian fayudkhulunal jannah bighairi hisab, maka mereka akan digiring ke dalam surga bighairi hisab, tanpa melalui hisab. Tanpa melalui hisab. Jadi cuma sedikit, wajar ya, cuma sedikit. Kenapa? Karena berat itu bangun tidur malam-malam. Kita terpaksa bangun itu ya karena kebelet aja sebetulnya. Kalau kebelet itu nggak bangun kita. Sayangnya tidak diteruskan. Kadang-kadang bangun ya cuma itu doang, cuma tidur lagi. Padahal kalau diteruskan saja wudhu sebentar, 2 rakaat, nah, itu sudah cukup, sudah cukup. Nah, karena kata ulama memang untuk melakukan tahajud itu sangat berat, sangat sulit jika pertama kali. Jika awal-awal akan sulit. Bangun susah itu kalau awal permulaan. Tapi kata ulama, jika sudah biasa, sudah lazim, kata para ulama akan mendapatkan kenikmatan sholat malam. Jadi kan merasa enak. Merasa enak itu artinya, wah pengen sholat lagi malam, pengen sholat lagi malam. Wa naflul mutlaq fil lail afdalu minan naflil mutlaq fin nahar. Sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama jika melakukan sholat sunnah di siang hari. Ini sunnah mutlaknya. Sunnah mutlak itu apa? Sunnah yang tidak ada waktu khusus. Jadi kita tiba-tiba saya mau sholat sunnah, itu sunnah mutlak. Niatnya gimana? Ya sudah, saya niat sholat sunnah, Allahu Akbar, begitu saja. Itu sunnah mutlak. Dan baik dilakukan siang atau malam, bebas sunnah mutlak itu, karena tidak ada waktu. Yang penting jangan dilakukan ketika waktu-waktu yang diharamkan sholat. Itu tidak boleh kalau sunnah mutlak. Setelah asar saya mau sunnah mutlak, tidak boleh. Karena apa? Tidak ada waktunya. Setelah subuh saya mau sunnah mutlak, tidak boleh. Tapi selain itu boleh sunnah mutlak, baik siang atau malam, dengan tujuan ingin memperbanyak pahala, misalkan memperbanyak pahala. Dan sholat sunnah mutlak yang dilakukan di malam hari lebih afdol, utama dibanding sholat sunnah yang dilakukan di siang. Jadi kalau mau memperbanyak malam, siang sholat sunnah ya cukup 2 rakaat. Tapi kalau mau banyak-banyak, itu malam hari kalau mau banyak. Apalagi dilakukan setelah bangun tidur, maka menjadi tahajud lagi. Sholat sunnah malam. Kenapa? Karena dari siang dan malam itu di sini likaunihi fil lail ab'adu aniria. Kenapa malam lebih afdal? Karena kata ulama, jawaban pertama, malam itu lebih terhindar dari sifat ria, katanya kalau sholat malam. Karena orang-orang pada tidur, nggak ada yang liatin, jadi lebih terjaga, terhindar daripada sifat ria. Nah, kalau siang juga ya khawatir. Karena apa? Karena terlihat banyak orang. Itu kenapa malam lebih utama. Yang kedua, kenapa sholat malam lebih utama? Karena di waktu malam itu ada waktu sa'atul ijabah, ya, yang tidak ada di waktu siang. Pokoknya di malam itu ada waktu-waktu yang memang siapa saja yang meminta berdoa pada waktu itu pasti diijabah. Jika dia meminta ampun pada waktu itu pasti diampunkan. Jika dia meminta apapun pada waktu itu dikabulkan. Itu satu ijabah. Dan waktunya rahasia. Tidak ada ditetap. Entah jam 11, jam 10, jam 1, jam 2. Itu seperti Lailatul Qadar yang dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan?
supaya orang-orang itu menggunakan semua waktu malam untuk mendapatkan itu. Jadi kalau seorang itu satu malam ibadah terus-terusan, ya pasti dapat gitu. Nah, satu ijabah itu. Tapi kalau misal dapatnya jam 10 sholatnya, nanti bisa jadi jam 1 datangnya. Gitu. Dan itu berganti-ganti, satu ijabah. Dan katanya yang lebih diharapkan itu antara jam 1 sampai jam 3 yang lebih diharapkan, ya. Ya, seperti sholat, seperti apa namanya, Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, kan? 10 malam terakhir itu lebih diharapkan, sekalipun memungkinkan di tanggal 1 Ramadan bisa jadi. Tetapi yang lebih memungkinkan lagi di 10 malam terakhir dan di hari-hari ganjil. Itu memungkinkan. Lebih memungkinkan lagi di 10 hari terakhir, di hari ganjil, dan kebetulan malam Jumat. Nah, itu lebih memungkinkan lagi. Jadi kita lihat Ramadan sekarang. Ada nggak nih malam Jumat 10 hari terakhir yang pas ganjil? Itu kalau bisa jangan tidur waktu itu, Pak. Jangan tidur. Satu malam itu jangan tidur. Nah, itu lebih dimungkinkan. Ya. Lebih dimungkinkan. Ketika itu mendapati itu, maka sholatnya Pak RT yang 2 rakaat itu seperti 1000 bulan sholat 2 rakaat. 1000 bulan. Berapa tahun? Oh, 1000 bulan. 84 tahun. 84 tahun Pak RT. Kalau 2 rakaat kebetulan Lailatul Qadar. Selang jangan terjadi. 82 tahun mendapatkan sholat pahala sholat sunnah 2 rakaat sekalipun tidak sholat. itu padilahnya, ya. Umur kita belum sampai 82 tahun tapi pahalanya udah nyampe 80 tahun. Keuntungan Lailatul Qadar. Ya makanya sholat malam itu lebih utama. Wasani yang kedua tadi yang pertama adalah sholat malam. Wasani yang kedua sholat duha. Sholat duha termasuk sunnah muakkad, ya, sebagai pengganti sedekah yang dianjurkan dibayar oleh kita untuk mensedekahi apa namanya 360 itu namanya urat, ya, apa sih, bukan urat, apa, sendi. Nah, sendi, ya, sendi. Jadi sebetulnya setiap pagi itu kita berhak punya keharusan sebetulnya untuk memberikan sedekah atas fisik kita yang diberi kesehatan, yaitu sedekah setiap persendian yang ada di dalam tubuh kita. Dan kata Nabi jumlahnya itu adalah 360, sama seperti jumlah hari-hari dalam setahun. 360 itu disedekahi setiap pagi. Ya, kalau kita ambil 1000 saja sedekah sendi kita, maka setiap hari harusnya ada uang 360.000 yang keluar dari kantong kita untuk bersedekah atas persendian kita yang sehat, yang baik. Tetapi kata Nabi, yujzi'u zalik rakaatani minat duha. Ternyata cukup hal itu diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi cukup, tidak harus mengeluarkan, cukup sholat duha. Mau pilih mana Pak RT? Mau sedekah aja, mau duha aja? Wah, alhamdulillah, dua-duanya. Ini baru solihin. Siap.
Solihin SBY ini. Itu cukup dengan 2 rakaat. Wa qaluha, rakaatnya minimal 2 rakaat. Setelah 2 itu 2 rakaat dengan niat usolli sunnatan duhai rakaataini lillahi ta'ala. Minimalnya 2 rakaat. Wa aktsaruha isnata asyrata rakaatan. Paling banyak 12 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Ini sudah maksimalnya 12 rakaat. Dulu dalam kitab yang kita baca kemarin, yang baik itu, yang muktamad, yang pendapat yang harus dipegang itu bahwa paling banyak duha itu 8 rakaat. 8 ya. Kalau di sini 12 rakaat. 12 rakaat. Tetapi yang mengatakan bahwa duha itu sampai 12 rakaat tetap juga mengatakan abdolnya 8 ya. Jadi ada ulama yang berbeda pendapat, yang satu mengatakan batas sholat duha sampai 8 rakaat, tidak boleh lebih. Yang satu boleh sampai 12 rakaat, tetapi memang yang abdul 8. Itu sama saja sebetulnya. Sama saja. Jadi 8 ya. Atau mau yang minimal sempurna 4 ya. 4, 6 baru 8. 8. Kapan waktunya? Waktunya itu adalah, mana waktunya ini? Irtifa'u syamsi. Waktu pelaksananya adalah ketika matahari mulai meninggi, bukan muncul ya. Bukan terbit. Kalau terbit namanya isyraq. Nah, apakah duha itu isyraq? Nah, ini juga diperdebatkan oleh ulama. Wa hal hiya sholatul isyraq au ghairuha? Apakah sholat duha adalah sholat isyraq atau lain lagi? Dijawab oleh Imam Romli an-nahiyah ya. Isyraq itu ya duha. Duha itu isyraq. Duha itu isyraq. Itu Imam Romli. Ada lagi pendapat waqala Ibnu Hajar anha ghairuha. Kata Ibnu Hajar, isyraq, duha, lain lagi. Lain lagi. Jadi 2 pendapat ya. Jadi kita terserah pagi-pagi itu apakah mau 2 sekaligus, ya niat isyraq, ya niat duha, atau mau duha saja. Karena itu sudah isyraq. Nah, itu pilihannya. Karena ada 2 ulama yang benar. Karena sekalipun namanya isyraq, kalaupun sholat itu adalah sholat isyraq, pelaksanaannya sama saja waktunya dengan sholat duha. Sama. Kalaupun kita bedakan, misalkan ada betul sholat isyraq, tetapi waktunya itu bukan pas saat terbit. Kenapa? Karena pas saat terbit matahari termasuk waktu yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Jadi isyraq juga pelaksana adalah ketika matahari mulai tinggi, sama. Waktu duha masuk, itu juga waktu isyraq sudah masuk. Ada di sini isyraqnya. Hah? Suruknya mana suruk? Jam berapa itu? Hah? Mana yang itu? Sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oh, suruk ya. Iya. 555. Ya, itu suruk. Nah, terbit matahari 555. Nah, untuk pelaksanaan sholat duha, maka bukan hanya pada saat terbit atau meninggi, tapi meninggi dengan ukuran birumhin, 1 tombak. 1 tombak itu jika dihitung dengan waktu dalam kitab Taqrirus Sajidah 16 menit, atau kita dari 15 sampai 20 menit, 55 lewat 20 menit
sudah masuk waktu duha, ya, sudah masuk waktu isyraq masuk, waktu duha masuk. Jadi jangan kita nanti ini masuk belum ya, saya mau duha takut, tidak usah lihat matahari karena ini sudah ada cukup waktu ini sebagai patokan isyraq. Pokoknya lewat 15 menit, 16 menit atau sampai sudah 20 menit. Nah, itu sudah boleh untuk melaksanakan duha sebelum kita berangkat kerja. Kontrol. Nah, pahala orang yang mengerjakan yang 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Man shalla isnai asrata rakaatan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat duha sampai 12 rakaat, maka akan dibangunkan istana fil jannah dalam surga. Nah, tetapi ini ulama tidak sepakat tentang hadis ini. Ada yang mendoifkan hadis ini, katakan doif katanya. Kenapa? Karena hadis yang sahih itu adalah yang 8, yang 8. Tapi kita tidak bicara tentang doif, nah, karena kita bukan ahli hadis. Sekalipun doif ya, kalau ada hadis doif, tetapi hadis itu mendorong kita untuk semakin giat melakukan amal, boleh dipakai. Ya, oh ini hadisnya doif, tapi isinya itu membuat dorongan kepada kita untuk melakukan satu amalan. Ya apa-apa, dipakai oleh kita. Jangan katakan wah itu hadisnya doif, ngapain dipakai ya, kalau nggak dipakai. Sebagai vitamin, vitamin pendorong, karena hadis seperti di kitab-kitab apa Durratun Nasihin, itu kitab Durratun Nasihin itu berisi hadis-hadis yang membuat kita semangat untuk melakukan amal. Barang siapa yang mengerjakan ini akan dapat ini. Itu ada yang doif, ada yang sahih. Yang doif pun ya boleh kita pakai, kenapa? Sebagai penyemangat kita untuk melakukan amal, ya boleh dipakai untuk fadholi amal. Tetapi jika hadis doif itu dipakai untuk menghukumi, itu tidak boleh. Menghukumi itu dipakai fatwa sebagai hukum. Oh ini hukumnya haram, mana hadisnya? Dengan hadis doif, nah itu yang tidak boleh. Oh ini hukumnya wajib, dengan hadis apa? Hadis doif, itu yang tidak boleh. Tapi kalau barang siapa melakukan ini, melakukan ini, amalannya begini, itu boleh untuk kita semangat melakukan amal itu. Itu boleh. Namanya fadhailul amal, untuk keutamaan amal, mendorong kita untuk melakukan ibadah. Kalau kita kan untuk ibadah harus dikasih apa? Enak-enak dulu kan. Iya, kalau kita kasih di wiridan sama guru kita, nanya dulu, ini apa manfaatnya? Nah, kalau dikasih guru itu nggak usah ditanya manfaatnya, amalin aja dulu. Kalau kita nanya dulu, ini buat apa Kiai? Nah, ini buat apa Kok guru? Ah, nggak usah tanya. Karena guru itu memberikan sesuatu pasti yang bermanfaat. Pasti yang bermanfaat. Jangan banyak protes kalau kasih guru. Ya. Sudah, amalkan saja. Pernah ada seorang ulama, ya, guru saya dari Sukabumi, bertamu kepada guru yang ada di Pandeglang, Abuya Dimyati. Mengatakan begini, coba Abuya saya kasih amalan sholawat supaya supaya dapat duit banyak. Kata Abuya Dimyati, kamu suka baca sholawat apa di rumah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuman itu doang. Iya. Ya udah amalin. Berapa Kiai? Ya terserah, amalin aja udah. Gitu. Terus nanti bakal apa? Amalin aja udah. Amalin. Akhirnya apa? Sekarang di Sukabumi jadi termasuk pesantren yang disegani, Al-Wardayani. Ya. Jadi guru besar lah di sana. Mengamalkan itu. Karena sholawat itu ya tidak harus ada guru khusus, tidak
harus. Orang mau mengamalkan sholawat itu bebas, tidak harus ada ijazah dulu, tidak harus. Ya, karena sholawat itu ijazahnya langsung dari Rasul. Sudah bisa. Jadi kita mau ngamalin sholawat nih, berapa aja silahkan amalkan. Sholawat yang paling terasa itu memang sholawat nariyah, ya, sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Itu setiap pada sholat dibaca 11 kali, ya, 11 kali, dan itu dirutinkan. Itu dirutinkan. Itu terus temurun dari guru, dari Sukabumi, dari Ciamis, diijazahkan ke guru yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi juga diijazahkan lagi ke guru yang di yang ke arah dekat Cikaduan, apa tuh ya, Pandeglang itu, lupa saya namanya, di situ. Jadi temur-temur. Jadi silakan kalau diamalkan sholawat hari itu 11 setiap pada sholat. Itu sholat duha, ya, sholat duha. Termasuk ya sholat duha, sholat duha. Wasalis, dan yang ketiga, yang terakhir, sholatul tarawih, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih. Berapa? Wahya 20 rakaatan, 20 rakaat. Jadi sini 20 rakaat. Jadi kita sudah benar sholat tarawih itu 20, ya, sudah benar. Ini kata ulama 20 rakaat. Imam Syafi'i 20 rakaat, Hanafi 20 rakaat, Imam Hambali 20 rakaat, Imam Malik 36. Imam Malik. Kalau yang 8 dari hadis, dapat hadis, diolah sendiri, diolah sendiri. Kalau kita kan gimana kita mau lihat hadis, ya, karena ulama itu kita sudah dikasih enak, ya, tinggal memakai, nggak usah lihat hadis-hadisnya lagi, ya sudah. Kata ulama 20, ini 20 kita. Itu sebenarnya 20 rakaatnya. Meskipun memang, ya, memang dulunya itu tidak ada istilah berapa rakaat, ya. Karena istilahnya juga bukan tarawih, istilahnya adalah qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Nabi mengatakan man qoma Ramadan, barang siapa yang qiyamu Ramadan, salat qiyamu Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang salat qiyamu Ramadan dengan iman, dengan real, dengan ikhlas, akan diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Itu saja hadisnya, ya. Tidak menyebutkan rakaat, tidak menyebutkan tarawih juga. Istilah tarawih itu jadi zaman sahabat, ya. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab, sudah berjamaahnya di zaman Umar, kemudian dilanjutkan sampai sekarang. Sebelum zaman Sayyidina Umar tidak ada berjamaah sholat tarawih, sholat qiyamul lail. Itu masing-masingnya sudah kita ceritakan di kitab yang sebelumnya. Tetapi kita, karena ini dikatakan oleh para ulama 20 rakaat. Loh, kenapa di zaman Imam Malik, kenapa Imam Malik mengatakan 36? Karena di zaman Imam Malik pada saat di Madinah, orang-orang pada saat itu cemburu melihat ahli Mekah yang ketika sholat tarawih itu setiap istirahatnya diselang dengan tawaf. Sebenarnya asalnya 20 di Madinah juga. Sebelum zaman Imam Malik 20, tapi zaman Imam Malik menjadi 36. Kenapa? Karena cemburu. Wah, di Mekah enak tuh, ada Ka'bah. Habis tarawih dapat 4 rakaat, istirahat tawaf. Habis tarawih dapat 4 rakaat, istirahat tawaf. Nah, di kita nggak bisa tawaf ini, nggak ada Mekah, nggak ada Ka'bah ini. Akhirnya digantilah tawaf itu dengan sholat 4 rakaat. Tawafnya diganti. Jadi pas istirahatnya tidak ada istirahat. Jadi sholat 4 rakaat. Jadi berapa istirahatnya kalau 20 rakaat?
Ya. 4 rakaat istirahat, itu tawaf. 4 rakaat istirahat, tawaf. 4. Jadi berapa kali tawaf tuh? Hah? 4, karena yang terakhir kata Imam Sayyuti tidak melakukan tawaf. Jadi pas terakhir itu tidak melakukan tawaf. Berarti pas tengah-tengahnya saja. Makanya yang berarti 4 ya, 4 istirahat aja. Yang 4 ini diganti dengan 4 4 4 4. Benar 36. Nah, iya 36. 36 jadinya, 36. Itu zaman Imam Malik, tapi mungkin sekarang sudah 20 lagi. Mungkin enggak tahu juga, enggak pernah. Enggak pernah di Madinah kita terapkan. Imam Malik, memang 36. Bi asri taslimatin harus dengan 10 kali salam, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang 20 itu harus dengan 10 kali salam. Artinya harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam bulan Ramadan. Wa jumlatu khamsu tarwihatin, jumlah tarwihnya, istirahatnya itu adalah 5 kali istirahat. Karena dikatakan tarawih itu apa? Tarawih artinya istirahat. Tarawih itu artinya istirahat. Jadilah sholat tarawih itu artinya sholat yang banyak istirahatnya. Istirahat habis 4 rakaat, santai dulu. Kalau kita baca itu dulu apa? Baca Bilal dulu, itu istirahat. Dan setelah 4 rakaat istirahat, itu setelah 4 rakaat. Setelah 4 rakaat istirahat. Kalau yang setelah 2 rakaat tidak istirahat. Makanya cepat, paling 1 kali Bilal langsung berdiri lagi. Tapi kalau setelah 4 rakaat, kalau di kampung saya itu ada doa lagi panjang. Setiap 4 rakaat doa lagi, 4 rakaat. Yaitu menggunakan kata istirahat tadi. Karena ini kan sholat tarawih, sholat yang istirahatnya ada 5 kali istirahatnya. Makanya setiap 4 rakaat itu istirahat doa lagi. Jadi nanti kita ubah, kalau setiap 4 rakaat kita keluar dulu, ngerokok dulu, dulu ngopi dulu, ya nggak nyambung lagi. Ya, istirahat dulu, istirahat apa kan ya? Begitu istirahat itu kan ya. Istirahat. Istirahat, mau pulang dulu nanti balik lagi. Gitu. Kita untuk apa namanya, untuk menjadikan memang ini menjadi sholat tarawih gitu. Jadi harus istirahat. Tapi kadang imamnya itu nggak istirahat kan. Makmumnya pengen istirahat, makmumnya berdiri lagi. Istirahat dulu. Ya. Kenapa berdiri lagi? Karena imamnya pengen cepat selesai juga. Pengen cepat selesai. Kenapa istirahat? Ya karena memang dulu itu Qiyamul Lail itu, Qiyamul Ramadan adalah yang dibaca adalah ayat-ayat Quran yang panjang. Surat-suratnya itu ayat Quran panjang. Jadi berdirinya lama. 1 rakaat itu berdirinya lama. Sehingga dibutuhkan istirahat setelah 4 rakaat. Istirahat dulu. Kalau sekarang ya itu nggak usah istirahat juga apa-apa, ya pendek-pendek semua. Wayan wisyasu bikuli rokaatain, dan diniati seseorang dengan setiap 2 rakaat at-tarawih. Setiap 2 rakaatnya itu tetap niatnya tarawih ya. Usolli sunat at-tarawihi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Setiap 2 rakaat itu salam, niat lagi usolli sunat at-tarawih salam. Au qiyam Ramadan, atau niatnya mau diganti dengan qiyam Ramadan. Usolli qiyam Ramadan, saya niat salat qiyam Ramadan, itu boleh. Tarawih atau qiyamul Ramadan. Walau sholat 4 rakaatin min abi taslimatin wahid lam tasih. Jika orang sholat 4 rakaat sekaligus dengan 1 kali salam, maka tidak sah. Tidak sah ya, karena wajibnya harus ada 10 kali salam ya, harus ada 10 kali salam dari 20 rakaat. Wa waktuha baina sholatil isya wa tulu'il fajri. Waktunya adalah antara sholat isya dan waktu fajar, di tengah-tengah antara sholat isya dan waktu fajar.
setelah isya, setelah sholat isya dan waktu fajar, sebelum waktu subuh. Sama seperti waktu sholat witir ya, sama seperti waktu witir, waktunya sama. Itu sholat-sholat sunnah. Sebenarnya banyak sholat sunnah yang tidak dijelaskan. Di sini dijelaskan di syarahnya. Ada lagi naftu tahiyat al masjid. Ada lagi apa? Wasunnatul tasbih, sholat sunat tasbih, wasunnatul istikharah. Nah, ini tidak dijelaskan. Jadi secara singkat, tasbih. Nah, ini yang perlu tasbih. Tasbih itu uh, harus dilakukan ya, minimal seumur hidup sekali kemarin kan, karena jika kita tidak melakukan tasbih seumur hidup, sudah meninggal belum pernah melakukan sholat tasbih, kata para ulama, bahwa mutahawinun bidin, orang itu seperti menganggap enteng, menganggap remeh urusan agama, jadi meremehkan agama. Kalau sebesar pahala sholat tasbih saja tidak mau melakukan sholat tasbih, dosa kecil, dosa besar, dosa terdahulu, dosa baru, dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan terang-terangan, itu dihapus dengan sholat tasbih yang berjumlah 4 rakaat. 4 rakaat itu satu rakaatnya berapa kali tasbih? 75 kali tasbih, yaitu setelah surat 15 kali, ketika ruku 15 kali, i'tidal ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk 10 kali, sujud kedua 10 kali, duduk istirahat 10 kali. Itu satu rakaat 75 tasbih. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu dibaca. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Lumayan. Nah, kalau udah biasa paling cepat lah 15 menit. 15 menit. Tapi kalau baru biasanya agak lama 20 menit. Hah? Bebas ya, mau siang mau malam. Cuman perbedaannya kalau dilakukan malam itu bagusnya 2 rakaat bagusnya kalau malam. Tapi kalau siang bebas mau 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus kalau siang. Kalau malam itu bagusnya 2 rakaat. Pokoknya semuanya 300 tasbih dan dibaca tasbih yang biasa. Jadi dibaca juga tasbih rukunya, baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali baru tasbih itu sama dibaca. Sujud begitu sama, duduk juga begitu, semuanya dibaca dulu sebelum baca tasbih itu. Tetapi biar tidak lupa, biar enak, karena kan kita tidak biasa duduk istirahat itu lama, tidak biasa kita. Takutnya lupa, maka diganti boleh yang 15 itu sebelum Fatihah ya. Jadi setelah iftitah Allahu akbar kabiro, setelah selesai iftitah baca tasbih itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali sebelum baca Fatihah. Setelah Fatihah, setelah surat, sebelum ruku itu baca tasbih 10 ya. 10. Sebagai apa? Sebagai pengganti tasbih yang di duduk istirahat. Jadi duduk istirahat kita normal saja seperti biasa, langsung berdiri. Itu kata ulama minimal seumur hidup melakukan satu kali. Ada lagi istikharah juga sama ya. Apalagi mau nyoblos nih harus istikharah. Istikharah dulu. Nah, kita mau nyoblos istikharah dulu yang mana nih? Jangan kayak kita ngisi di sekolah. Salah-salah hitung-hitung kancing segala macam ya. Nah, ini urusannya besar, ini bukan urusan kecil, bukan urusan besar. Harus istirahat lah. Malamnya besoknya kita nyoblos, malamnya istirahat. Minta petunjuk. Itu kalau belum yakin. Kalaupun sudah yakin tetap istirahat. Karena Allah berfirman begini,
asa ay antaku asa bisa jadi ya artinya saja bisa jadi apa yang engkau cintai itu buruk bagi kalian kan gitu. Dan bisa jadi sesuatu yang tidak kau sukai itu baik bagi kalian. Artinya kita itu tidak tahu apa-apa tentang hakikat sesuatu. Yang tahu hanyalah Allah. Maka mintalah kebaikan itu dari Allah. Gitu, minta. Sekalipun saya kan perlu istikharah sudah yakin saya dengan bisa jadi buruk nah begitu. Jadi tetap meminta istikharah. Ya. Dengan istikharah itu nanti bisa jadi jawaban itu diberikan melalui ilham. Ilham itu tiba-tiba ada bisikan. Coblos yang ini. Bisa. Ketika di TPS yang mana bingung saya. Oh yang ini aja yang ini. Nah, itu ada bisikan. Kemudian bisa melalui mimpi nanti ada jawaban juga melalui mimpi bisa jadi di mimpi oh harus pilih yang ini ada bisa. Jika tidak ada jawaban maka ikutilah sesuai apa yang di awal. Kalau tidak apa saya sudah istikharah tapi belum dapat jawaban tapi sudah ada pilihan saja ya udah masuk nah, begitu gitu. Insya Allah ketika sudah istikharah apapun pilihan kita maka itu menjadi baik menjadi baik. Faslun wa syaraitu salat wa syarat salat nanti kita bahas ya. Baik, sebelum kita tutup ada yang ditanyakan? Tadi yang tahajud ada dua syarat ya. Setelah Isya dan sesudah bangun tidur ya, sudah tidur. Waktu tidur itu setelah pada maghrib tadi hitungnya. Iya, tidur malam. Ya, ini ibadah maghrib. Iya. Seumpama kita tidur daripada Isya. Bangun-bangun pada maghrib itu udah masuk syaratnya belum? Gimana maksudnya? Tidur nih. Pada asar sorry. Itu mati apa tidak? Pada asar kita tidur. Yeah. Bangun-bangun setelah maghrib gitu ya. Itu udah masuk syaratnya belum? Ya sudah. Cuma ngapain sholat tahajud? Asar aja dulu sama maghrib. Sudah cukup. Yang penting ada waktu tidur di waktu maghrib. Meskipun entah itu sambungan dari kapan terserah. Ya, sambungan. Ya, tidur ya. Ya, isya misalnya. Ya, cukup ya, kita tutup lah. Ya Allah sallallahu alaihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin hamdaka bil amal wa bil masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan taqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa barakah Allahumma zid ilman nafi'an wa rizqna fahma Allahumma rizqna fahman nabiyyin ويرزق المرسلين ولا الملائكة المقربين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن شيئا سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعر وبلغنا وحسن المقاصد وبلغ مرادنا بالخير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته